warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita ulas satu game lagi dari permainan Iren di Title Tuesday Rabu yang lalu kawan. Kemarin juga kita ulas permainan Iren ya, yang mempermainkan lawannya saat lawannya ngeyel nggak mau menyerah saat posisinya hancur lebur kawan. Iren tidak mempercepat skakmatnya, permainkan lawan. Iren ingin punya banyak menteri. Ya sesekali kalau kita ketemu lawan yang ngeyel, ya kita permainkan saja kawan. Dan tadi pagi Iren sempat mampir ke video ini, ngasih komen mantap. Ya mungkin sudah sering mampir ya, siapa tahu juga. Tapi baru pertama kali komen kawan, jadi admin pin komennya Iren ini. Dan mungkin narasinya ini sama ya dengan cerita Iren di podcastnya Panji kawan. Saat Iren mungkin menceritakan mempermainkan lawannya di game ini. Ya kebetulan saja judul atau narasinya video dan cerita Iren sama di podcastnya Panji. Kebetulan admin nggak nonton podcastnya kawan. Sempat klik cuma nggak nonton dialog mereka. Oke, kita ke permainan Iren yang akan kita ulas di Title Tuesday Rabu yang lalu, sesi kedua pada game ketiga menghadapi seorang Feeder Master. Lagi-lagi Iren kita dapati pegang hitam dan dia juga sama memilih pilih door defense kawan. Cuma bedanya di sini. Nah, gajah C4 dipilih oleh putih. Jika pada game yang kita ulas kemarin, putih memainkan gajah E2. Iren rokade, benteng E8, benteng E1, pion A6 dipilih oleh Iren. Yang paling banyak kan kemarin saya ceritakan gajah F8 ya. Oke, pion A6 kemarin, pion A4, pion C5, kuda B3, kuda C6, gajah F1, gajah F8, kuda D2, kemudian Iren tempatkan kudanya di center, kuda C4. Nah, mulai dobrak kawan, putih salah responnya kemarin. Inilah kesalahan putih yang dimanfaatkan oleh Iren, luncurkan benteng dan unggul kualitas perwira. Oke, kita kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Jadi di sini bedanya gajah C4 dipilih oleh putih. Rokade pion C6, perkuat center ya untuk dukungan pertarungan di petak pusat, atau juga dukungan bagi pion B5, berikan jalan bagi menteri kalau ingin keluar ke sayap menteri. Pion H3. Iren korban kuda sementara, caplok pion E4. Juga kalian bisa bermain dengan pion B5. Oke, Iren memilih dengan caplok pion E4, ambil balik, garbuan pion D5, gajah D3 atau menteri ke petak E2, pion ambil kuda E4, gajah ambil balik, kemudian gajah F6 serang kuda, pion C3, Iren keluarkan benteng putih juga keluar, dan Iren punya opsi untuk melakukan pertukaran atau kembangkan kuda ini kawan, petak D7 kah. Iren memilih dengan pion C5. Untuk membuka tantangan pertukar menteri langsung kawan. Menteri lari ke peta H5. Memberikan ancaman di peta H7. Korbankan perwiranya kawan. Di posisi ini kuda bisa ke B5. Pertukaran menteri, ambil balik. Inilah rencana Iren. Tapi kalian juga bisa balas kuda C7. Oke, tadi putih memilih menterinya keluar menyerang peta H7. Iren cerdas caplok benteng. Maksud saya benteng caplok gajah. Supaya nggak punya dukungan ya pada peta H7, dan Iren mendapatkan kuda unggul jumlah perwira. Kemudian ada gajah G5. Iren juga punya opsi di sini kawan untuk langsung melakukan pertukaran. Jangan kalian ambil ya, geser saja menteri karena potensi tadi benteng meluncur bisa skakmat. Iren kembangkan gajah terang ke E6. Benteng ambil pion D4. Kalau gajah ambil benteng, menteri di belakang jatuh ya. Iren memilih kembangkan kuda D7 blokade, siap caplok gajah, didahului oleh putih, gajah pukul gajah F6, menteri ambil balik, kemudian di sini benteng A di 1. Tadi opsi untuk segera geser menteri ke sayap menteri ini merupakan langkah terkuatnya kawan. Kuda F8, pion A3, masih menteri digeser ke sayap menteri, opsi kuatnya. Iren pion H6, menteri C5, ini langkah kesalahan kawan. Kalau mau geser sekaligus ke lajur B, petak B5. Tapi Iren tidak mampu memanfaatkannya, dia melangkah kuda G6. Gajah ke petak B3, tempo serang benteng, ada ruang kosong bisa diisi oleh kuda, garbu benteng menteri, ini langkah kuat. Iren melewatkannya dengan langkah kuda G6, menteri ke C7, langkah kuat, memilih dengan menteri ke petak B3, pion B6, menteri D6, kuda H4 di sini, lanjut Iren, siap garbu menteri benteng kawan. Ada benteng F4 serang menteri G5, pion G3. Di sini ada kuda F5 serang menteri ke D3. Lanjut putih Iren benteng F8, ada benteng E1, gajah tarik mundur.
Benteng D8 bagus juga aktif untuk kuasai lajur D. Tapi Iran memilih dengan langkah gajah C8. Untuk kontrol waktu bedanya 10 detik ya di langkah ke-27 sekarang. Pion H4, usir menteri, langkah bagus. Memilih dengan menteri petak D5. Menteri G6, menghindari satu baris ya. Ada benteng naik ke E5. Salah kawan, menteri mundur ke petak D3, masih langkah terkuat. Memilih dengan langkah benteng E5, Iran cerdas caplok pion G3. Kalau pengorbanan ini diterima, gantinya nanti benteng di sini tentu saja. Ditolak, menteri mundur. Berikutnya menteri B1 skak. Raja ke H2, kuda F1 skak. Raja ke H1 dan di sini kuda ke E3. Skak lagi kawan. Nah, blokade dengan menteri G1, gajah B7 skak. Salah langkah raja H2. Pion F3 langkah kuatnya. Posisi kuda dalam posisi terancam, mungkin tarik mundur ke F1 atau petak D1. Tapi memilih raja ke petak H2 yang menjadi masalah di sini. Kuda skak, raja tidak punya tempat lagi, jadi menteri terpaksa caplok kuda F1. Putih kehilangan menteri. Kemudian raja G3, menteri G2 skak, raja putih diuber-uber kawan skak lagi di sini. Ya, kalau kalian coba sikat menggunakan benteng di sini kawan, menteri ambil balik langsung skak mat. Raja naik, menteri caplok pion skak, ada pilihan blokade caplok benteng skak mat di langkah ke-39. Luar biasa permainan Iran kawan. Walaupun kita lihat tadi juga kedua pemain banyak sekali memilih langkah-langkah yang tidak presisi. Memang keakuratan game ini sebesar 70% untuk putih, hitam 83%. Semoga bisa menghibur kalian dan kita tunggu juga aksi Iran di Title Tuesday berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.